Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang konsep bisnis intelligence pada skema database tertentu. Nah, langsung aja. Nah, di sini sebelum masuk ke skema yang dipilih, kita harus mengetahui konsep-konsep apa aja yang dibutuhkan di dalamnya. Yang pertama, seperti bisnis intelligence. Nah, BI atau bisnis intelligence itu adalah seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Nah, BI ini sendiri adalah serangkaian perangkat lunak dan layanan untuk mengubah data menjadi kecerdasan dan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, BI itu memiliki dampak langsung pada keputusan strategis, taktis, dan operasional bisnis organisasi. Di sini BI digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta menggunakan data historis daripada asumsi dan firasat. Oke, selanjutnya masuk ke data warehouse. Nah, di data warehouse sendiri adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Secara umum, sebuah organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir pekan. Oke, selanjutnya masuk ke OLTP atau Online Transactional Processing. Nah, OLTP sendiri itu adalah suatu sistem yang berorientasi proses yang memproses suatu transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, contohnya OLTP itu seperti apa sih? Contohnya seperti saat kamu ke supermarket, kamu membayar kepada kasir. Nah, kasir tersebut akan menginputkan data-data yang sudah kamu beli ke dalam aplikasi. Nah, hal tersebut dilakukan secara real time. Nah, itu yang disebut dengan OLTP atau Online Transactional Processing. Nah, selanjutnya masuk ke OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, OLAP itu merupakan metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara tepat, yaitu desain dari aplikasi dan teknologi yang dapat mengkoleksi, menyimpan, memanipulasi suatu data multidimensi untuk tujuan analisis. Nah, dalam pengertian yang lebih rinci lagi, OLAP atau Online Analytical Processing itu didefinisikan sebagai teknologi yang memproses data di dalam database dalam struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query dan analisis yang kompleks. Oke, masuk ke skema yang dipilih. Nah, di sini saya mengambil IRD dari Departemen Human Resource. Pada departemen ini terdapat beberapa entitas yang dimiliki seperti Employee Department, Employment Department History, Shift, Job Candidate, dan yang terakhir ada Employee Pay History. Nah, dari masing-masing entitas ini memiliki beberapa atribut seperti contohnya pada employee ada login ID, shift ID, job title, gender, dan lain-lain. Nah, dari beberapa entitas ini memiliki atribut yang saling berkaitan atau terkait satu dengan yang lain. Nah, eh, dari IRD ini kita bisa membuat tabel atau database dari Departemen Human Resource. Nah, untuk membuat database seperti apa? Untuk membuat database bisa seperti contohnya menggunakan MySQL untuk mengolah data-datanya dan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Untuk yang lebih mudahnya, saya akan menjelaskan alurnya. Nah, di sini ada beberapa alur seperti operational system, data acquisition, data storage, dan yang terakhir ada analytics. Nah, pada operational system yang kita tahu seperti tadi, seperti contohnya sebuah saat kita membayar kepada kasir, data-data yang masuk itu secara real time akan tersimpan ke server. Nah, contohnya sama seperti yang tadi yang dari human resource, data-data yang diproses akan masuk secara langsung ke server. Nah, di sini kita bisa mengolah data tersebut menjadi database, dapat kita olah menggunakan MySQL contohnya. Nah, data yang kita proses secara langsung disebut dengan OLTP. Nah, selanjutnya masuk ke data acquisition. Data yang sudah kita dapatkan dari OLTP tersebut, kita olah lagi nih. Kita olah lagi karena sebelumnya kan masih berbentuk MySQL atau berbentuk Excel mungkin. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pentaho sebagai
aplikasi untuk mengintegrasikan misalkan dari database HR dengan database finance. Nah, di situ kita menggunakan Pentaho. Setelah kita olah menggunakan Pentaho, kita simpan nih data-data yang sudah terproses dengan baik ke data warehouse. Semua data yang ada di dalam perusahaan dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah kita masukkan ke dalam data warehouse, selanjutnya kita akan analitik atau kita analisis dari data-data yang sudah kita olah. Nah, di sini secara bahasa tadi kita menganalisis yaitu OLAP. Nah, di OLAP ini kita menganalisis data-data yang sudah ada di dalam data warehouse. Nah, kita menganalisis bisa mereport dalam bentuk dashboard. Nah, apa sih dashboard itu? Dashboard itu adalah sebuah user interface yang cukup unik. Nah, si dashboard ini berada di antara data dan desain, menampilkan berbagai metrik, angka, ataupun visualisasi data. Nah, dashboard ini bertujuan untuk agar si manajer atau direktur dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dimiliki atau data yang sudah masuk ke dalam data warehouse yang sudah kita olah tadi. Nah, bentuknya dashboard itu seperti apa sih? Nah, untuk bentuknya dashboard itu contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa data-data yang dimasukkan dengan berupa grafik dan yang lain-lain. Nah, dashboard ini uh, dapat berguna secara langsung untuk manajer mengambil keputusan yang cepat dan efektif. Oke, mungkin sekian dari penjelasan konsep bisnis intelijen pada skema yang sudah dipilih. Untuk salah katanya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.